Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, malam Kak. Ya. Kita kembali lagi ke praktikum pengendalian dan penjaminan kualitas. Sekarang kita masuk ke modul 2, yaitu tentang control chart. Nah, di modul ini kita akan mempelajari tentang control chart. Nah, di control chart ini kita akan membahas tentang peta-peta kendali. Nah, di sini tuh disebutnya atau SQC, Statistical Quality Control. Di sini ya, biar lebih jelasnya kalian nanti bisa baca di modul yang ada di Google Classroom. Kemungkinan modulnya bisa saya upload besok gitu sama sekalian videonya. Nah, SQC ini salah satu bagian terpenting dari Total Quality Management. SQC ini merupakan teknik problem solving yang digunakan sebagai pemonitor, sebagai pengendali, penganalisis, pengelola, dan guna untuk memperbaiki proses dalam menggunakan metode statistik. Ada dua bagian dari SQC, yang pertama proses control dan acceptance sampling gitu. Nah, kita akan fokus ke proses kontrol nih. Di proses kontrol ini kita akan membuat control chart. Nah, di dalam control chart ini ada variable chart sama attribute chart gitu. Nah, di sini adalah bagian dari step SPC gitu. Nah, yang pertama ini stepnya ini menentukan tujuannya, yaitu menghasilkan produk yang baik dengan menyediakan layanan yang baik. Kemudian mengambil sampel dari produk tersebut. Setelah diambil sampel, lalu sampel tersebut diinspeksi gitu. Nah, setelah itu kita buat bentuk bagan control chart. Untuk control chart itu ada variabel dan atribut chartnya. Nih di sini follow chartnya ini yang pertama ini kita mulai, kemudian kita menentukan tujuannya, gitu. Terus membuat sampel yang diambil, kemudian habis diambil terus kita pertimbangan nih diterima atau tidaknya, kemudian kesimpulannya kalau misalkan tidak diulang dari bagaimana cara pengambilan sampelnya gitu. Nah, di sini di control chart ini nantinya di variable chart kita akan membahas X bar chart, kemudian R chart, kemudian di attribute chart ini ada P chart, ada NP chart, ada C chart, ada U chart, banyak ya chart-chartnya. Jadi di modul ini kalian coba agak fokus gitu karena banyak banget peta yang akan kalian buat gitu. Nah, untuk variable chart ini datanya bersifat kontinu dan umumnya berupa data yang terukur, data yang dapat dari hasil pengukuran. Misalnya data panjang buku, data panjang tusuk gigi, misalkan kayak gitu, atau data panjang sepatu dan sebagainya. Sedangkan untuk atribut chart ini, datanya ini bersifat distrik atau bilangan bulat, yaitu berbentuk proporsi atau persentase. Nah, pada umumnya ini berupa data yang didapat dari hasil perhitungan. Misal kita menghitung proporsi defect, non-defect, jumlah cacat per produk, jumlah cacat produk pada batch produk, dan semacam itu. Jadi, untuk X bar, R chart itu biasanya kita mengukur langsung gitu. Sedangkan kalau atribut ini lebih ke apakah berapa banyak kayak defect tersebut kayak gitu. Nah, untuk
menggunakan P-chart atau NP-chart ini nggak asal pakai gitu semau kita, tapi ada kayak hal-hal tertentu gitu yang harus diperhatikan. Kayak misalkan kalau kita mau gunain P-chart itu jumlah sampelnya itu harus tetap, harus konstan gitu. Nah, kalau misalkan kita dapat jumlah sampel yang nggak konstan, kita pakai apa nih datanya gitu? Pakai apa nih petanya gitu? Berarti pakai NP, karena NP itu jumlah sampelnya ini nggak perlu konstan kayak gitu. Maaf, peta NP ini jumlah sampelnya ini harus konstan, sedangkan P-chart ini jumlah sampelnya nggak harus konstan gitu. Sedangkan kalau misalkan peta C sama peta U ini, peta U itu apa, peta C ya? Peta C ini jumlah defeknya yang diperhatikan, jumlah defeknya ini harus konstan, sedangkan peta U jumlah defeknya nggak harus konstan gitu. Jadi kalau kalian nemu dan kalian mau bikin peta, kalian lihat dulu nih data yang kalian punya ini masuknya kemana gitu. Jadi nggak bisa asal kayak pengennya peta P aja, pengennya peta U aja gitu, nggak bisa. Oke. Nah, di tipe-tipe control chart itu peta P ini kaitannya dengan peta NP, kemudian peta C ini kaitannya dengan peta U, peta X kaitannya dengan peta R. Nah, tahap analisis peta kendali tuh, di peta kendali ini nanti kita akan mencari center line atau CL atau garis tengah, kemudian UCL upper control limit atau batas kendali atas, dan LCL lower control limit atau batas kendali bawah. Nah, lalu penempatan data dan interpretasi hasilnya itu dalam bentuk diagram. Kita akan membuat dua bentuk peta, yaitu dalam membuatnya menggunakan Microsoft Excel sama yang kedua Minitab. Jadi Minitab ini pasti selalu kepakai. Jadi yang belum bisa install, coba diinstal lagi. Kalau misalkan ada masalah, coba dilihat masalahnya kenapa, atau mungkin masa percobaannya udah habis, jadi bisa diinstal ulang gitu. Jadi harus ada Minitab ya di laptopnya biar mudah untuk praktikum ini. Nah, di sini pola-pola dalam peta kendali ini, jika ada produk gitu yang melewati batas kendali atas atau batas kendali bawah. Maaf Kak Ocha. Ya. Kak itu ada yang mau masuk Kak, belum di ACC. Oke. Ya. Jadi polanya dalam peta kendali ini, jika produk melewati batas UCL dan LCL, batas kendali atas dan batas kendali bawah, maka diperlukan pengeliminasian gitu. Jadi produk yang keluar ini akan dieliminasi dan dihitung kembali tanpa melibatkan data produk tersebut gitu, yang sudah dieliminasi. Jadi kalau misalkan kita punya data nih, misalkan 20. Nah, dari 20 data itu 1 atau 2 ada yang lewat kendali nih. Berarti data itu kita eliminasi dan kita hitung kembali pakai 18 data gitu. Nah, nanti kita akan menghitung peta X bar, peta R, kemudian peta C, peta U gitu. Peta P, peta NP. Nah, tapi untuk di sini ada tahap analisis peta kendali. Di sini yang pertama memiliki karakteristik yang akan direncanakan, prioritas tinggi pada proses yang sangat mempengaruhi kualitas produk akhir, kemudian memilih tipe peta kendali, kemudian menentukan garis CL, UCL, dan LCL, kemudian penempatan data dan interpretasi hasilnya. Untuk penjelasan kali ini itu aja. Lalu kita lanjut ke petanya untuk kita praktikkan. Yang pertama ini kita akan melakukan perhitungan peta X bar R. Nah, peta X bar R
ini adalah peta kendali untuk mengendalikan proses berdasarkan rata-rata dan range. Di sini kita menggunakan 50 sampel. Di sini ada 50 sampel yang dibagi menjadi 10 subgroup dan 5 sampel seperti itu. Jadi di dalam satu subgroup ini terdapat 5 sampel. Oke, kita akan mulai perhitungannya. Untuk menghitung sigma X ini atau jumlah X, kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan sum, lalu kita tarik dari sampel 1 sampai sampel 5, kemudian enter. Lalu kita drag langsung kita jumlahkan sama dengan sum, buka kurung dari subgroup 1 sampai 10, lalu enter. Sekarang kita akan menghitung X bar. X bar ini rumusnya yaitu dari sigma X dibagi dengan sampel. Jadi sama dengan sigma X ini jumlah X-nya dibagi dengan sampelnya, yaitu tadi 1 sampai 5, berarti sampelnya itu 5. Lalu enter. Lalu drag lagi. Lalu kita jumlah lagi di bawahnya, di total jumlah sama dengan sum, buka kurung, lalu drag dari grup 1 sampai 10, lalu enter. Ya, kemudian kita hitung range-nya atau R. Rumusnya itu R ini didapat dari jarak dari nilai maksimal dikurang nilai minimal dari satu subgroup. Jadi rumusnya ini kita masukin, yaitu sama dengan maksimal, lalu kita drag sampel 1 sampai 5-nya, lalu kita tutup, lalu kita kurang, tulis minimal, lalu kita drag lagi dari sampel 1 sampai 5 di subgroup 1, kita tutup kurung, lalu enter. Kemudian kita drag lagi, lalu kita hitung total jumlahnya sama dengan sum, buka kurung dari subgroup 1 sampai 10 di R, lalu enter. Setelah kita sudah mendapatkan hasilnya ini, kita akan menghitung LCL, CL, dan UCL-nya di peta X dan peta R-nya. Nah, untuk mengetahui subgrup mana yang melewati batas dan subgrup mana yang tidak melewati batas dari LCL, ECL, dan dari LCL, CL, dan UCL-nya. Gitu. Nah, rumus batas kendali peta X ini kita bisa lihat di sini sudah lengkap, tinggal dilihat aja. Sini rumus batas peta kendali ini ada di ini. Untuk rumus peta X ini, rumusnya CL-nya ini X bar CL-nya ini didapat dari X bar. Nah, X bar ini sama dengan jumlah sigma X bar dibagi dengan sampelnya itu tadi 5. Lalu UCL-nya ini rumusnya itu ada X bar ditambah A2 dikali R barnya. Lalu di sini ada LCL, rumusnya X bar dikurang A2 dikali R bar. Seperti itu. Nah, di sini rumus untuk peta R-nya. Di sini ada rumusnya itu, CL-nya itu didapat dari R bar, UCL-nya didapat dari D4 dikali R bar, lalu LCL-nya sama dengan D3 dikali R bar. Nah, untuk menghitung batas kendali ini, kita menggunakan tabel untuk mencari A2, D4, D3. Nah, kita bisa lihat
Ini tabelnya untuk mencari A2, D3, dan D4-nya. Nah, kita lihat sampel atau N kita ini adalah 5. Jadi kita pakainya di sini ukurannya 5. Nah, untuk mencari R2, kita lihat sini kita kan pakai 5. Kita pakai 5 lalu ditarik ke bagian A2. Sini 5, terus kita tarik bagian A2 ini 5 ditarik A2, ternyata hasilnya 0,577. Lalu kita tulis langsung 0,577 sama D4-nya, kita cari D4-nya. N kita 5, D4-nya di sini, berarti kita tarik aja D4-nya ini. Hasilnya 2,114. Kita tulis 2,114. Kemudian D3-nya kita cari juga, N-nya ini 5, kita tarik ke D3, hasilnya 0. Nah, kemudian di sini ada R-bar. R-bar ini tadi rumusnya jumlah total R dibagi subgrup. Jadi kita menghitung R-bar-nya dulu. Jumlah total R sama dengan jumlah total R tadi ini dibagi subgrupnya itu 10 tadi ya. Lalu enter. Nah, udah dapat hasil semuanya. Baru kita hitung CL, UCL, dan LCL-nya. Pertama kita hitung CL-nya. CL-nya ini atau di peta X ini, CL-nya ini atau X bar gitu, rumusnya adalah sama dengan jumlah X bar lalu dibagi dengan subgrupnya. Subgrupnya tadi 10. Nah, X bar ini bisa dibilang hasil jumlah X bar ini dibagi dengan subgrupnya seperti itu. Sama dengan rata-rata. Oke, enter. Setelah di enter, kita drag aja langsung. Oke. Ini ya, jangan lupa ya. Kita jumlah X bar-nya jangan lupa dikunci pakai F4. Lalu kita enter, habis itu baru di drag. Oke, sekarang kita mencari LCL-nya. Tadi rumus LCL-nya ini sama dengan X bar dikurang A2 dikali R bar. Nah, kita masukin X bar-nya ini, kita ambil aja dari CL tadi. Oke, kita masukin X bar-nya. Ini kita klik, lalu dikurang. Dalam kurung A2-nya tadi, klik, kemudian dikali R bar. Tadi R bar-nya ini, kemudian ditutup kurung lalu enter. Nah, ini juga jangan lupa dikunci dulu R bar-nya sama A2-nya. Di F4, mana ya? F4 dikunci dulu, ini juga dikunci. Enter, habis enter kita drag. Oke, hasilnya sama semua. Lalu kita sekarang menghitung UCL-nya. Nah, UCL-nya ini rumusnya hampir sama kayak LCL, tinggal diubah doang dari min ke plus. Terus sama masukin aja sama dengan X bar ini dapat dari CL-nya, lalu ditambah buka kurung tadi A2-nya langsung dikunci, jangan lupa F4, lalu dikali sama R bar-nya. R bar-nya jangan lupa juga dikunci pakai F4 aja. Lalu tutup kurung, enter, lalu drag. Oke. Sama untuk di peta R kita menghitungnya. Nah, peta R ini kita mencari CL-nya. CL-nya ini rumusnya
jumlah R dibagi dengan subgrupnya. Seperti itu. Jadi masukin aja sama dengan jumlah R ini. Total jumlah R ini dibagi dengan subgrupnya tadi 10. Lalu ini jangan lupa dikunci pakai F4. Total jumlah R-nya jangan lupa dikunci, lalu enter, lalu kita drag. Oke, habis itu kita menghitung LCL-nya. Sama LCL-nya tadi rumusnya ini untuk peta R D3 kali R bar. Kita masukin aja langsung sama dengan D3 tadi kita udah cari. D3 klik. Jangan lupa D3-nya dikunci F4 lalu dikali dengan R bar. R bar-nya ini dari tadi CL. Oke, enter. Lalu drag. Oke, sekarang kita akan menghitung UCL-nya. Nah, UCL-nya ini tadi rumusnya sama dengan D4 kali R bar. Kita masukin aja sama dengan D4, jangan lupa dikunci D4-nya. Lalu dikali dengan R bar. R bar-nya ini dari CL. Oke, enter. Udah, lalu kita drag. Oke, setelah kita mendapatkan hasil ini dari CL, UCL, dan LCL peta X dan peta R, kita bisa mendapatkan chart atau diagram dari peta X dan peta R. Nah, pertama ini kita akan membuat peta X terlebih dahulu. Nah, pertama untuk membuat peta X ini, kita drag dulu nih nilai X bar-nya. Kemudian kita klik, tekan tombol CTRL. Lalu kita drag lagi, ini yang peta X dari LCL sampai UCL-nya sekaligus. Lalu kita klik insert. Lalu kita ke line, lalu kita pilih line with markers. Oke, di sini kita udah dapat peta X-nya. Oke, di sini kita namain aja langsung peta X bar. Oke, seperti itu. Nah, kita rapihin dulu. Oke, kemudian kita sekarang membuat peta R. Pertama, kita klik dulu ini, drag nilai R-nya. Drag nilai R, kemudian kita tekan lagi CTRL-nya, lalu drag dari LCL, CL, UCL di peta R ini sekaligus, lalu kita ke insert, lalu ke line lagi, lalu line with markers. Oh, sepertinya ada kesalahan. Oke, kita ulangi, drag R-nya, lalu dari LCL, CL sekaligus, lalu kita klik insert line with markers. Nah, seperti ini. Oke, kita jangan lupa kasih nama petanya. Oke, di sini kita kasih nama petanya jadi peta R.
Oke. Oke. Nah, setelah kita buat peta X bar dan peta R-nya di Excel, ada lagi nih cara yang lebih mudah untuk mendapatkan hasil chart ini, yaitu dengan menggunakan aplikasi Minitab. Sebelumnya kita buka dulu aplikasi Minitab-nya. Lagi menunggu, kita pertama drag dulu ini. Oke. Yang pertama ini kita drag dulu dari sampel 1 sampai 5-nya sekaligus. Lalu kita copy CTRL-C, lalu kita ke Minitab. Oke. Kita ke Minitab, lalu kita copy paste di ujungnya. Oke, udah ada. Kemudian kita klik stat. Ini klik stat. Lalu kita ke control chart. Ini langsung ada. Langsung karena kita tadi bentuknya subgroups, jadi kita klik aja variables chart or subgroups. Lalu kita cari ini peta X bar. Oke, kita klik. Nanti hasilnya. Oke. Untuk bagian atas ini kita ubah menjadi observation. Lalu bawahnya ini kita klik ini semuanya. Lalu select 1 sampai 5 sudah. Lalu kita oke. Oke, di sini kita udah mendapatkan hasilnya. Kemudian kita copy graph. Oke, copy graph. Kita pindah lagi ke Excel. Kemudian kita copy paste. Oke, bisa dilihat di sini Mbak dan Masnya untuk hasilnya ini polanya sama untuk peta X barnya. Kemudian kita buat peta peta R-nya di Minitab. Sama caranya kita drag lagi dari sampel 1 sampai 5 ini subgrupnya. Lalu kita CTRL-C, kita copy, lalu ke Minitab. Kita hapus dulu. Ini sama kita pakainya ya. Lalu kita ke stat, lalu control chart, lalu variable chart for subgroups, lalu kita di sini pilih peta R. Oke, kita klik. Sini sama, kita ganti observation for a subgroup are in one row of columns. Lalu di sininya kita sama, klik semuanya, lalu select, sudah 1 sampai 5, lalu oke. Oke, hasilnya sudah keluar, kita copy lagi, copy graph. Kita balik lagi ke Excel. Nah, kita paste dulu atau CTRL-F. Lalu kita pindahkan ke rapi.
Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini kita lihat peta R dari Excel dan dari Minitab ini polanya sama, hasilnya sama. Nah, untuk ini jangan lupa setiap ini harus diberi kesimpulan. Nah, di sini kesimpulannya kita bisa lihat dari produk yang ada ini tidak ada yang melewati batas atas dan batas bawah gitu. Jadi ini aman. Seperti itu. Untuk peta X bar dan peta R-nya juga sama. Untuk produknya ini tidak ada yang melewati batas atas atau UCL dan batas bawah ini LCL. Jadi di sini aman. Seperti itu. Nah, untuk tugas individu di modul 2 ini mengulangi apa yang sudah dicontohkan di sini gitu. Mengenai peta X bar R dan ditambahkan kesimpulannya jangan lupa. Nah, tetapi untuk tugas individu ini nanti ada tugas tambahannya di peta X bar NIM ini. Jadi Mbak dan Masnya nanti mengerjakan peta X bar NIM peta X bar NIM dikerjakan, lalu kerjakan juga peta X bar R, lalu kerjakan juga peta PNP, lalu kerjakan peta C, peta U. Kemudian kesimpulannya digabungkan. Seperti itu. Nah, lanjut kita akan mulai untuk peta P. Oke, kita masuk ke peta PNP. Nah, peta PNP ini merupakan salah satu dari peta kendali atribut yang digunakan untuk mengendalikan bagian produk cacat dari hasil produksi. Nah, untuk peta P-chart ini digunakan untuk mengetahui apakah cacat produk yang dihasilkan masih dalam batas yang diperbolehkan atau tidak, seperti itu. Nah, di sini untuk peta P ini menggunakan sebanyak ada 20 sampel, 1 sampai 20, dimulai dari 1 Oktober 2012 sampai 20 Oktober 2012. Dengan jumlah 50 sampel setiap harinya. Oke, di sini menggunakan tolak NG dan jumlah sampel. Tolak NG dan jumlah sampelnya dijumlahkan terlebih dahulu. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Kita masukin rumusnya sama dengan sum buka kurung, kita drag dari sampel 1 sampai 20, tutup kurung, enter. Sama jumlah sampelnya juga dijumlah. Rumusnya sama dengan sum buka kurung, kita drag dari sampel 1 sampai 20, kita tutup kurung, enter. Kemudian kita akan menghitung proporsi cacatnya. Nah, rumus proporsi cacat ini di sini juga udah ada nih rumusnya nih lengkap ada di sini. Jadi Mas dan Mbaknya tinggal lihat saja dan perhatikan, lalu masukkan dengan sesuai seperti itu. Nah, rumus proporsi ini sama dengan X dibagi N. Nah, X-nya ini sama dengan tolak NG, lalu N-nya ini jumlah sampel. Oke, kita masukkan rumusnya. Sama dengan tolak NG dibagi dengan jumlah sampel. Lalu enter, lalu kita drag ke bawah. Lalu setelah itu kita totalkan jumlah proporsinya. Jadi sama dengan sum buka kurung, kita drag dari sampel 1 sampai 20, kita tutup kurung, enter. Oke. Ini salah. Oke. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai dari P ini, proporsi, kita dapat mengetahui UCL, CL, dan LCL-nya. Seperti itu. Oke, kemudian kita akan menghitung CL-nya terlebih dahulu. Nah, di sini CL ini, CL sama dengan P bar. Jadi rumus P bar ini sama dengan total jumlah NG dibagi total jumlah sampel. Oke, kita masukkan aja rumusnya. CL sama dengan total jumlah NG di sini 62. Lalu kita kunci, klik F4, lalu dibagi dengan
total jumlah sampel yaitu ini 1000. Kita kunci juga, klik F4, lalu kita enter, kemudian kita drag ke bawah. Oke, lalu kita bisa menghitung UCL dan LCL-nya. Nah, di sini untuk rumus UCL dan LCL-nya ini ternyata memakai akar. Nah, untuk menghitung yang ada di dalam akar ini, kita akan menghitungnya terpisah dari tabel ini agar mudah dalam memasukkannya. Oke. Kita tulis dulu di sini SQRT. Agar mudah memasukkannya nanti. Oke, di sini rumus SQRT ini sama dengan, kita langsung tulis SQRT, buka kurung, lalu masukin rumus di sini. Rumusnya apa aja? Ada P bar dikali dalam kurung 1 min P bar ditutup kurung lalu dibagi N. Kita masukkan P barnya ini kan CL, kita langsung klik, lalu dikali buka kurung 1 dikurang P bar juga, lalu tutup kurung, lalu dibagi N. N-nya ini jumlah sampelnya yaitu 50, kita klik aja, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Oke, udah ketemu hasilnya 0,0341. Lalu kemudian setelah kita mendapatkan nilai SQRT ini, kita baru bisa menghitung UCL dan LCL-nya. Di sini UCL dan LCL-nya itu rumusnya pembedanya hanya UCL plus, LCL minus, seperti itu. Oke, kita masukkan rumus UCL-nya. UCL sama dengan P bar ini sama dengan CL, ditambah buka kurung 3 dikali SQRT tadi, kita klik aja langsung, lalu kita tutup kurung, lalu kita SQRT-nya jangan lupa di kunci, kita kunci, klik F4, oke, enter, kemudian langsung kita drag ke bawah saja. Oke, kemudian kita akan menghitung LCL-nya. LCL-nya sama, rumusnya cuma beda di min. Oke, kita masukkan saja. LCL sama dengan P bar sama dengan CL, P bar dikurang buka kurung 3 dikali dengan SQRT-nya. Kita klik aja langsung, lalu kita tutup kurung. SQRT-nya jangan lupa di kunci F4. Oke, kita enter aja. Oke, hasilnya ini 0. Sebenarnya LCL ini hasilnya bukan 0 ya, ada lagi sampai minus. Tapi untuk batas bawah ini tidak ada hasil minus atau kurang dari 0, walaupun hasil sebenarnya minus, jadi dinaikkan saja menjadi 0. Oke, kita bulatkan saja jadi 0. Lalu kita drag ke bawah. Oke, setelah mendapatkan hasil UCL, CL, dan LCL-nya, kita langsung buat aja nih chart peta P-nya seperti sebelumnya. Caranya kita drag dulu nih dari P proporsi cacatnya, lalu UCL, CL sampai semuanya sekaligus. Lalu kita klik insert, lalu kita ke line, lalu pilih line with markers. Oke, nah langsung muncul hasilnya. Oke, kita taruh di sini. Di sini kita dapat melihat nih, proporsi cacatnya ternyata ada yang terlewat dari batas atasnya, nih, UCL-nya di hari ke-9. Oh, di hari ke-9 ternyata proporsi cacatnya ini melebihi batasnya. Jadi sebelumnya kita beri judul dulu. Ini peta P. Oke, enter. Kemudian setelah kita dapat hasil peta di Excel ini, kita akan menggunakan Minitab. Nah, cara dengan Minitab ini sangat mudah. Pertama kita drag dulu dari tolak NG sampai ke jumlah sampelnya.
kita copy, lalu kita beralih ke Minitab, lalu kita kopas di sini. Oke, udah ada. Kemudian kita klik stat, lalu control chart, lalu kita ke attribute chart, lalu kita ke peta P. Oke, kita klik saja. Nah, untuk variabel ini kita klik tolak NG, select. Nah, untuk subgroup size-nya ini kita klik jumlah sampel, select. Lalu kita oke. Oke, langsung didapat hasilnya. Langsung kita copy grab. Lalu kita pindah ke Excel lagi. Kita paste. Oke. Nah, di sini kita lihat hasil dari peta di Excel sama Minitab ini hasilnya sama. Kita bisa lihat dari polanya. Di sini juga kita bisa lihat bahwa proporsi cacat itu ada yang melebihi batas atas UCL-nya. Gitu di tanggal ke-9. Kemudian kita membuat jika ada yang melebihi batas atas atau batas bawah, kemudian kita harus melakukan perbaikan gitu. Nah, di sini karena yang melewati batas ini di tanggal 9, jadi kita buat perbaikan dengan mengeliminasi sampel di tanggal 9. Oke, kita eliminasi langsung saja ini karena yang melewati batas di tanggal 9. Kita eliminasi dengan kita merahkan saja. Kita merahkan saja, ini tanda eliminasi, dan menghitung kembali tanpa melibatkan tanggal 9. Nah, kita setelah mengeliminasi tanggal 9 ini, nanti kita buat di sini peta P perbaikan atau solusi. Nah, cara menghitungnya sama seperti dari awal kita menghitung peta P, cuman bedanya kita tidak melibatkan tanggal 9 ini. Gitu. Jadi kita copy aja dari sininya seperti awal, kita copy aja, nggak usah ikutin ini tanggal 9-nya, kita paste di sini, copy lagi di bawah. Oke, kita paste. Oke, setelah ini kita akan ini kita hapus dulu berarti ya. Oke, berarti dari sini kita akan menghitung ulang seperti awal, seperti itu. Jadi kita totalkan dulu sama dengan sum, buka kurung, kita drag dari sampel 1 sampai 19 sekarang. Kita tutup kurung, enter. Lalu kita hitung juga ini sama dengan sum, buka kurung, sampel 1 sampai 19, tutup kurung, enter. Oke, kita hitung lagi proporsi cacatnya. Rumusnya sama dengan tolak NG dibagi dengan jumlah sampel, enter. Kemudian kita drag, lalu kita sum lagi, kita jumlahkan dengan sum, buka kurung, kita drag lagi, tutup kurung, lalu enter. Oke, kita kemudian hitung lagi CL-nya. CL sama dengan CL ini tadi rumusnya sama dengan jumlah tolak NG dibagi dengan total jumlah sampel. Oke, kita enter, kemudian kita drag aja. Jangan lupa dikunci, enter,
kemudian kita langsung drag aja, lalu kita hitung UCL dan LCL-nya lagi, kita sini cari SQRT-nya lagi, SQRT-nya sama dengan tadi, masukin aja rumus SQRT, buka kurung, P bar sama CL ini, rumus SQRT-nya, lalu dikali, buka kurung, 1 dikurang P bar, tutup kurung, lalu dibagi N ini jumlah sampelnya yaitu 50. Oke, kita tutup aja, lalu kita enter. Kita dapat 0,03246. Oke. Lalu kita langsung masukkan saja rumusnya lagi, sama dengan UCL ini rumusnya tadi P bar sama dengan CL ditambah buka kurung 3 dikali dengan SQRT-nya, kita tutup kurung, lalu enter. Kita drag ke bawah. Jangan lupa SQRT-nya di kunci F4 enter. Lalu kita drag ke bawah, LCL-nya sama, masukin rumusnya sama dengan P bar CL dikurang dalam kurung 3 dikali P bar dikali SQRT, terus dikunci SQRT-nya, lalu tutup kurung, lalu enter. Oke, setelah itu langsung aja kita tadi bikin peta chartnya, kita drag dari proporsi chart sampai LCL sekaligus, lalu kita ke insert, lalu ke line, lalu line with markers. Oke, dari sini sebentar kita ini dulu. Perbaikan. Oke, bisa dilihat di sini setelah kita mengeliminasi di tanggal 9, kita menghitung ulang di sini proporsi jumlah catnya ternyata di bawah batas kendali atas dan di atas batas kendali bawah gitu. Jadi tidak ada yang melebihi UCL dan LCL-nya, jadi aman seperti itu. Kemudian kita hitung lagi dengan mini tab-nya. Caranya sama, kita drag aja tolak ng sampai jumlah sampel, lalu kita copy, lalu kita ke mini tab. Oke, ini kita hapus dulu. Ini kita hapus. Oke, kita delete, kita copy paste. Oke, kita paste di sini lalu kita ke stat lagi, lalu ke control chart, lalu ke attribute chart, lalu kita ke peta P lagi. Oke. Tadi variablesnya ini kita klik tolak ng, kita select,
Lalu di subgroup size-nya ini kita klik jumlah sampel, select, lalu oke. Oke, di sini sudah dapat hasilnya. Kita langsung copy grab. Oke, lalu kita balik lagi ke kita taruh di sini. Nah, bisa dilihat dari hasil chart di Excel dan Minitab ini, kita lihat polanya ini sama, hasilnya ini sama gitu. Dilihat juga tidak ada yang melebihi batas atas dan batas bawah dari proporsi cacat ini, tidak ada yang melebihi batas atas dan batas bawahnya gitu. Berarti aman. Kesimpulannya, dari hasil perbaikan yang sudah jadi kesimpulannya, setelah perbaikan didapatkan hasilnya tidak ada proporsi cacat atau P yang melewati batas atas maupun batas bawah. Nah, jika sudah didapatkan hasil seperti ini, maka kita tidak perlu lagi ada upaya perbaikan dengan menghilangkan objek di luar batas kendali lagi. Seperti itu. Oke, jangan lupa setiap pengerjaan harus ada kesimpulannya. Nah, setelah perbaikan didapatkan kesimpulan cacat produk yang dihasilkan masih berada di dalam batas aman antara batas kendali atas dan batas kendali bawah. Oke, untuk tape kita sudah selesai, lalu kita ke peta NP. Oke, di sini kita akan menggunakan data yang sama. Nah, peta NP ini digunakan sebagai penghitung banyaknya kesalahan. Nah, di sini kita menggunakan UCL, LCL, CL tanpa proporsi cacat atau P-nya. Oke, di sini kita bisa lihat ada rumus untuk peta NP. Mbak dan Masnya nantinya bisa lihat dan memperhatikan, nanti tinggal dimasukin saja. Oke, kita terlebih dahulu akan menjumlahkan biasa tolak NG-nya dan jumlah sampelnya. Kita jumlahkan dulu dengan rumus sama dengan sum buka kurung, lalu kita drag dari sampel 1 sampai 20. Lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Oke, kemudian sama jumlah sampelnya sama dengan sum buka kurung, lalu kita drag dari sampel 1 sampai 20, kita tutup kurung, kita enter. Oke. Habis itu kemudian kita akan menghitung CL-nya. CL-nya ini rumusnya adalah sama dengan total NG dibagi total observasi. Nah, total observasinya ini 20. Ada 20 observasi seperti itu. Oke, kita langsung masukkan saja. Rumusnya sama dengan total NG, tolak NG maksudnya, dibagi dengan jumlah observasi 20. Kita enter aja, lalu kita drag. Oke, setelah itu kita akan menghitung UCL ya. Kita lihat lagi rumusnya di sini, UCL dan LCL-nya ternyata memakai akar lagi untuk perhitungannya. Jadi kita akan mencari dulu SQRT-nya. Oke, untuk SQRT-nya kita di sini aja kali ya. SQRT. Kita masukin rumusnya sama dengan SQRT dalam kurung NP
NP bar. Nah, NP bar ini sama dengan CL lalu dikali dalam kurung 1 dikurang P bar. P bar itu tadi di atas. P bar itu yang ini tadi CL. Makanya kita tidak bisa menghitung peta NP dulu. Jadi peta NP bisa dihitung jika kita sudah menghitung peta P, seperti itu. Ini tadi di sini ya, P bar itu. Oke, tutup kurung. Lalu kita enter. Oke, didapatkan hasilnya 0,4331. Oke, kita akan menghitung UCL-nya. Kita langsung masukkan saja rumusnya. CL sama dengan NP bar. NP bar ini CL. Nah, ditambah dalam kurung 3 dikali dengan SQRT-nya. Kita tutup kurung. SQRT-nya ini jangan lupa dikunci F4. Klik aja F4 lalu kita enter. Oke, kita drag sampai bawah. Oke, setelah itu kita akan menghitung LCL-nya. LCL-nya kita langsung aja masukin rumusnya sama, tinggal dibedain minusnya. LCL sama dengan NP bar, ini NP bar sama dengan CL, dikurang, buka kurung 3 dikali SQRT, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini karena tadi jika hasilnya minus, untuk LCL ini tidak bisa, jadi langsung dinolkan saja. Karena ini kan rumusnya ini, terus dibulatkan nggak bisa jadi nol ya. Kita langsung klik, tulis saja 0. Oke, langsung tulis saja 0, langsung kita drag ke bawah. Oke. Nah, lalu kita buat langsung kita buat chartnya. Untuk membuat peta NP ini kita drag NG-nya. Tolak NG ini kita drag. Habis kita tolak NG, kita drag. Lalu klik tombol CTRL. Kemudian kita drag UCL, CL, dan LCL-nya sekaligus. Oke. Lalu kita ke insert. Lalu kita ke line, lalu kita ke line with markers. Oh, sebentar, maaf. Ada yang salah. CL ini maaf. Untuk ini harusnya CL sama dengan total NG. Total NG ini 62. Ya, jadi tadi salah. Kita ulang dulu. Sama dengan CL ini sama dengan total NG dibagi dengan total NG-nya kita kunci dulu F4, lalu dibagi dengan observasinya yaitu 20. Lalu kita enter. Kita drag sampai bawah. Oke. Nah, di sini ya hasilnya ini pasti sama, UCL-nya pasti hasilnya sama, rata, CL-nya juga, LCL-nya pasti juga sama. Oke, tadi kita langsung buat aja chartnya. Jadi kita
drag tolak NG, lalu kita klik tombol CTRL, lalu kita drag UCL, LCL sekaligus. Oke, kita ke insert, lalu kita ke line, with markers. Oke, hasilnya langsung keluar, kita bisa lihat. Nah, kita pindahkan dulu, kita namain dulu sebentar. Oke, di sini kita namain peta NP, dan bisa dilihat Mas dan Mbaknya, kita bisa lihat ini ternyata ada yang keluar batas. Ada yang keluar di batas kendali atasnya. Ada yang keluar dari batas UCL-nya. Di tanggal 9, karena kita memakai data yang sama, jadi kita lihat ternyata yang keluar dari batas kendali atas juga sama di tanggal 9, seperti itu. Oke, kita langsung ke Minitab. Pertama, untuk ke Minitab kita drag lagi tolak NG-nya sampai jumlah sampelnya, lalu kita copy, lalu langsung kita ke Minitab. Tadi ini hapus dulu. Oke, kita sudah hapus, lalu kita paste, kopas. Oke, lalu langsung kita ke stat, control chart, lalu kita ke attribute chart, lalu kita ke peta NP. Oke, di sini peta NP langsung ada. Lalu untuk variabelnya kita klik tolak NG, lalu select. Untuk subgroupsnya, subgroup size-nya kita klik jumlah sampel, lalu select, lalu kita oke. Oke, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya, lalu kita copy grab. Oke, kita copy grab, kita pindahkan ke Excel-nya. Oke, pindahkan ke Excel-nya. Oke, kita bisa lihat dari hasil chart Excel dan chart dari Minitab, kita lihat hasilnya sama dengan pola yang sama, dan di sini kita juga bisa lihat bahwa ada yang keluar dari batas kendali atasnya atau UCL-nya. Oke, dari hasil yang didapatkan sama seperti Excel, Minitab-nya mendapatkan satu kegiatan diobservasi di tanggal 9 ini melewati batas atas atau UCL. Karena itu dibutuhkan perbaikan dengan mengeliminasi atau menghilangkan tanggal 9 tersebut dan menghitung kembali tanpa melibatkan tanggal 9 tersebut. Gitu. Jadi sama seperti tadi peta P yang kita buat. Gitu. Di sini dia melewati batas di tanggal 9, jadi mengeliminasi, sama di peta NP caranya seperti peta P. Jadi nanti dieliminasi juga di tanggal 9-nya, dihilangkan setelah dihilangkan dihitung kembali, supaya caranya itu sama seperti tadi pas kita menghitung peta P perbaikan gitu. Jadi di sini Mbak dan Masnya untuk tugas individunya selain mengerjakan peta P, terus peta perbaikan P, lalu mengerjakan peta NP,
kerjakan juga peta NP atau revisi perbaikannya gitu. Caranya sama kayak revisi perbaikan P, tinggal hilangkan saja lalu hitung dari awal caranya seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ada peta kendali P bervariasi. Nah, untuk peta ini tidak memiliki perhitungan NP karena jumlah sampelnya berbeda-beda. Perhitungannya kurang lebih sama, tapi berbeda dengan perhitungan sebelumnya. Di sini saya hanya memperlihatkan bahwa peta P ini banyak gitu. Peta P ini banyak. Peta P ini banyak, tetapi kita tidak menghitung peta kendali P. Kita hanya menghitung peta P dan peta NP. Dan jangan lupa jika ada perbaikan, diperbaiki dengan menghilangkan yang keluar dari batas kendali itu gitu. Dan hitungnya dimulai dari awal lagi caranya seperti itu. Oke, kita akan beralih ke peta C. Oke, di sini sudah ada peta C. Peta kendali C dan U. Nah, peta kendali C dan U ini fokusnya ini untuk mengukur jumlah cacat dalam sebuah produk. Nah, sedangkan tadi kalau dalam peta PNP ini hubungannya erat dengan produk yang cacat. Seperti itu. Contohnya, memproduksi sebuah meja di peta C, kita menghitung jumlah cacat yang dimiliki meja tersebut. Gitu. Nah, sedangkan di peta PNP ini kita menghitung jumlah meja yang cacatnya. Kayak gitu. Nah, peta C di sini ada observasinya 30 hari. Kita bisa lihat observasi dari peta C ini ada 30 hari. 1 sampai 30. Dengan cacat atau C ini dengan mencari UCL, CL dan LCL-nya. Seperti itu. Nah, rumusnya juga sudah ada, Mbak dan Mas bisa lihat dan memperhatikan rumusnya seperti itu. Kita akan menghitung total jumlah cacat terlebih dahulu. Kita masukin saja rumusnya sama dengan sum buka kurung cacat dari 1 sampai 30. Oke, kita tutup kurung, kita enter. Kemudian kita akan mencari CL-nya. Nah, CL-nya ini rumusnya di sini kita bisa lihat CL-nya rumusnya total jumlah cacat dibagi dengan jumlah subgroup seperti itu. Subgroupnya ini tadi 30 ya. CL sama dengan total jumlah cacat. Total jumlah cacat ini yang 65. Jangan lupa dikunci F4 dibagi dengan jumlah subgroup yaitu 30. Kita enter. Lalu kita drag ke bawah. Oke. Kemudian kita akan menghitung UCL dan LCL-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa UCL dan LCL-nya ini rumusnya ada akarnya lagi gitu. Jadi kalau ada akar kita pasti menghitung SQRT-nya. Oke, kita hitung SQRT-nya. Kita masukkan rumusnya. SQRT-nya ini SQRT-nya ini sama dengan, langsung masukin aja SQRT buka kurung ini C bar. Nah, C bar ini sama dengan CL, jadi kita langsung klik aja CL ya. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Oke, didapatkan hasil 1,472. Oke, kemudian kita hitung langsung UCL-nya. Sama dengan UCL-nya sama dengan C bar. C bar itu sama dengan CL. Langsung klik aja. Lalu ditambah buka kurung 3 dikali dengan
sqrt-nya. Kita tutup kurung. Oh iya, jangan lupa sqrt-nya dikunci dulu. Oke, setelah dikunci baru kita tutup kurung, kita enter. Oke, lalu kita drag ke bawah. Oke. Nah, kemudian kita akan menghitung LCL-nya. LCL-nya kita langsung masukin aja rumusnya sama dengan C bar itu sama dengan CL. Kita klik aja, terus dikurang, buka kurung, 3 dikali dengan sqrt-nya. Kita klik aja langsung, sqrt-nya jangan lupa dikunci. Kita klik F4, lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya minus. Jika minus, jangan lupa kalau LCL ini nggak bisa di bawah 0, jadi jika minus jadikan 0. Kemudian kita buat dulu dijadikan 0, bisa nggak? Oke, kalau nggak bisa langsung kita tulis aja 0. Tapi pertama-tama dihitung dulu biar kita lihat hasilnya minus atau enggak. Kalau minus langsung kita nolin aja. Oke, kita drag langsung ke bawah. Kemudian kita langsung buat chartnya di Excel dengan drag di cacat sampai UCL. Jadi kita langsung drag aja nih semuanya. Kita klik insert, lalu kita klik line, lalu kita klik align with markers. Oke, kita lihat polanya seperti ini. Cacatnya Oke, kita lihat di sini chartnya. Sepertinya cacatnya ini tidak ada yang melebihi batas atas dan batas bawahnya ya. Oke, kita ini dulu, namain peta C. Oke, setelah itu kita taruh. Setelah itu kita ke mini tab. Kita drag produk cacatnya saja. Kita drag ininya saja. Oke, kita copy, lalu kita ke mini tab. Kita hapus dulu. Kita hapus, lalu kita copy paste. Lalu kita ke klik stat, lalu ke control chart, lalu kita ke attribute chart, lalu kita ke peta C, ini langsung ada. Kita klik langsung variablesnya, kita select, kita oke. Oke, hasilnya langsung muncul. Kita langsung copy grab, kita pindahkan ke Excel. Kita pindahkan ke Excel. Oke, di sini kita bisa lihat hasil dari chart di Excel sama Minitab. Kita lihat hasilnya sama, polanya juga sama. Kita lihat juga di sini bahwa tidak ada produk cacat yang melebihi batas atas dan batas bawahnya. Tuh. Jadi produk cacat ini tidak melebihi batas atas UCL dan batas bawah LCL, berarti ini aman gitu. Jangan lupa peta C diberi kesimpulan ya teman-teman.
Oke, setelah kita tadi mengerjakan peta C, sekarang lanjut ke peta U. Peta U ini atau unit relatif sama dengan peta kendali C. Peta kendali U ini perhitungannya spesifikasi ke tempat dan waktu yang dipergunakan, tetapi tidak harus selalu sama. Nah, peta U ini, peta cacat dalam kelompok sampel di sini ada nilai N, ukuran sampel. Nilai N ini ukuran sampel. Lalu ada C ini jumlah cacatnya. Nah, N dan C ini jumlahnya berbeda dalam 14 observasi. Jadi di NC ini dalam 14 observasi nilainya berbeda-beda. Seperti itu. Jadi di sini ada rumusnya. Mbak dan Mas ya bisa langsung lihat rumusnya di sini. Bisa diperhatikan dan nanti pas menghitung bisa langsung dimasukkan saja sesuai dengan rumus yang sudah ada seperti itu. Jadi pertama-tama kita jumlahkan terlebih dahulu N-nya ini, ukuran sampel sama jumlah cacatnya. Kita langsung masukin aja rumusnya sama dengan sum buka kurung, kita drag dari observasi 1 sampai 14, kita tutup kurung, kita enter. Kemudian kita hitung juga yang jumlah cacatnya sama dengan sum buka kurung, kita drag dari observasi 1 sampai 14 juga, kita tutup kurung, kita enter. Oke. Nah, kemudian di sini ada nilai U. Nilai U ini jumlah defect per unit. Jadi nilai U ini jumlah defect per unit. Nah, U ini rumusnya bisa dilihat di sini. U sama dengan jumlah cacat dibagi dengan jumlah ukuran sampel. Seperti itu. Kita masukin aja langsung untuk nilai U sama dengan jumlah cacatnya dibagi dengan jumlah ukuran sampel. Oke, kita enter, terdrag ke bawah. Oke. Nah, kemudian ada yang berbeda di peta U ini, ada yang unik gitu. Karena nilai N dan C-nya ini berbeda, jadi untuk setiap SQRT-nya ini berbeda-beda gitu. Dibuat tabel sendiri untuk SQRT-nya. Kemudian kita hitung SQRT-nya. Rumus SQRT-nya ini sama dengan kita masukkan SQRT. Kenapa kita menghitung SQRT? Karena dilihat lagi di sini ada standar deviasinya, jadi kita masukin rumus SQRT sama dengan SQRT dalam kurung U, rumusnya U dibagi dengan N. Kita tutup kurung, kita enter, lalu kita drag ke bawah. Oke. Kemudian habis kita menghitung SQRT-nya, kemudian kita menghitung CL-nya. Oke. Di sini rumus CL sama dengan U bar. Nah, CL rumusnya itu sama dengan total C dibagi dengan total N. Jadi kita langsung masukin aja rumusnya untuk CL sama dengan U bar sama dengan total C ini yang 1660 dibagi dengan total di total C-nya dikunci dulu dengan kita klik F4, lalu dibagi dengan total N-nya ini 1480, kita kunci lagi, lalu kita enter, kemudian kita drag. Oke, setelah itu kita bisa menghitung UCL dan LCL-nya gitu. Kita lihat UCL-nya ini rumusnya sama dengan U bar. U bar sama dengan CL ya. U bar ditambah Z akar U bar dibagi N. Kita masukin aja langsung rumusnya sama dengan U bar sama dengan CL, langsung kita itu aja, klik lalu ditambah dengan Z ini, buka kurung dulu, Z ini sama dengan 3, lalu dikali dengan SQRT yang tadi sudah dihitung, lalu kita tutup kurung, kita enter. Oke, kemudian kita drag aja langsung
bawah. Seperti itu. Nilainya juga berbeda-beda karena SQRT-nya berbeda-beda ya. Oke, kemudian kita langsung menghitung LCL-nya saja. LCL sama dengan ya, rumusnya sama kayak UCL, bedanya di minusnya. Kita masukin aja langsung rumusnya. LCL sama dengan U bar sama dengan CL, dikurang, buka kurung, Z-nya ini 3, dikali SQRT-nya, tutup kurung, lalu enter. Lalu kita drag ke bawah. Oke, setelah itu kita langsung buat chartnya. Jadi kita langsung drag aja nih dari U sampai LCL sekaligus. Kita ke insert, lalu kita ke line, lalu kita ke line with markers. Oke, langsung jadi di sini. Kita pindahin dulu. Di bawah aja deh. Oke. Nanti dirapin aja mas dan mbaknya. Oke, kita namain ini adalah peta U. Peta U. Oke, bisa dilihat ya mbak dan masnya di sini. Di peta U ini ternyata dilihat ini ternyata ada yang keluar dari batas bawahnya ya. Ini di observasi ke-13 ya, melebihi batas kendali bawahnya. Oke, kita hitung dulu, kita buat dulu chart yang dari Minitab. Kita drag dulu nih ukuran sampel N dan jumlah CCC-nya. Kita drag, lalu kita copy, lalu kita beralih ke ini tabnya. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu, lalu kita paste. Oke, setelah kita paste, kemudian kita klik lagi seperti biasa, kita klik start, lalu control chart, lalu ke attribute chart, lalu kita ke peta U. Oke, di peta U ini untuk variablesnya kita klik yang C. Klik yang C, kita select. Lalu yang untuk subgroupsnya kita klik yang N, kita select. Oke, di sini langsung keluar hasilnya. Kita langsung copy grab. Oke, habis itu kita pindahin ke Excel-nya. Kita paste. Lalu di sini Mbak dan Masnya bisa melihat kalau hasilnya ini sama ya, polanya sama. Di sini juga kita bisa lihat bahwa ada yang keluar dari batas kendali bawah di observasi ke-13 ini. Gitu. Ke-13 ini jumlah defect per unit keluar dari batas kendali bawah atau LCL. Nah, seperti biasa, jika ada yang keluar dari batas kendali atas maupun batas kendali bawah, maka diperlukan perbaikan begitu. Nah, seperti tadi yang di peta P yang kita sudah buat, itu di peta P ada perbaikan. Nah, di sini yang keluar batas kendali itu kan di observasi ke-13 ya. Jadi nanti Mbak dan Mas itu bisa melakukan perbaikan dengan mengeliminasi observasi ke-13 dan menghitungnya kembali tanpa melibatkan observasi ke-13 tersebut gitu. Nah, caranya sama tadi kayak yang di peta P. Jadi nanti hilangin tuh observasi ke-13-nya, terus dimerahin, lalu dibuat perbaikan
dibuat tabel perbaikan, lalu dihitung ulang dari awal, kayak gitu. Caranya sama kayak yang tadi sudah dicontohkan di peta U, gitu. Caranya dari awal sampai akhir, sampai buat ke Minitab lagi, itu sama. Cuman bedanya itu dihilangin aja yang keluar batas kendali. Tuh. Jadi nanti Mbak dan Masnya tugas individunya mengerjakan peta U ini juga, lalu jangan lupa revisinya juga dikerjakan gitu. Revisi dari peta U ini tadi yang keluar dikerjakan juga. Oke. Jangan lupa kesimpulannya. Nah, dari kesimpulan peta U ini, dari yang kita lihat di peta kendali U ini terdapat produk yang melewati batas atas dan batas bawah, sehingga diperlukannya perbaikan. Ini untuk yang kesimpulan sebelum perbaikan. Nanti setelah perbaikan diberikan kesimpulan lagi. Jangan lupa ya untuk dikerjakan perbaikannya. Oke. Untuk modul 2 control chart ini sampai peta U sampai di sini. Jangan lupa tugas individunya mengerjakan peta X bar dan NIM. Ini mengerjakan peta X bar dan NIM, lalu mengerjakan peta X bar R di sini, lalu mengerjakan peta PNP. Jika ada perbaikan, dibuat perbaikan juga. Lalu mengerjakan peta C, lalu mengerjakan peta U. Lalu di sini nanti kesimpulannya digabung. Oke, sampai di sini aja. Jika Mas dan Mbaknya kurang jelas atau kurang memahami atau nggak paham sama yang saya jelaskan, Mbak dan Masnya bisa bertanya melalui Google Classroom atau langsung bisa chat ke nomor WA saya. Bisa bertanya langsung atau kita bisa berdiskusi seperti itu. Oke, sampai di sini. Terima kasih.